Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'du. Hadirin hadirat rahimakumullah wa a'azzakumullah. Di kesempatan yang penuh berkah ini, setelah kita melaksanakan salat zuhur berjamaah, marilah kita tingkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, dalam surah Asy-Syu'ara ayat 83 sampai 89, doa Nabi Ibrahim. Yang Nabi Ibrahim ini dalam surah itu disebutkan tentang cerita Nabi Ibrahim yang menolak apa yang dilakukan oleh ayah dan keluarganya. Yang ditolak oleh Nabi Ibrahim adalah menyembah selain Allah. Yang ditolak oleh Nabi Ibrahim itu adalah menyembah berhala yang dibikin, yang dibuat, atau patung yang dibuat oleh mereka. Setelah mereka buat, lalu mereka sembah. Nabi Ibrahim bertanya kepada ayahnya, "Kenapa kalian menyembah ini yang tidak mendengar apa yang kalian mintakan? Berdoa tapi patungnya atau berhalanya tidak mendengar, dan mereka tidak mendatangkan manfaat ataupun mudarat. Kenapa kalian sembah?" Lalu dijawab oleh kaumnya, "Karena kami melakukan apa-apa yang telah dikerjakan oleh orang-orang terdahulu atau al-aqdamun, asatirul awwalin, orang-orang yang dulu nenek moyang kami menyembah ini." Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, di zaman Nabi Musa juga, fa akhrajalahum jasadan ajlan jasadan lahu khuwar. Ketika Nabi Musa bertahanus 40 hari, lalu kaumnya itu membuat sebuah patung. Patungnya itu terdiri dari ajlan jasadan lahu khuwar, anak sapi yang dibentuk, kemudian anak sapi itu dibuat supaya bersuara, lahu khuwar. Kemudian Allah membandingkan orang-orang yang menjadikan Allah dengan tandingan-tandingannya. Diumpamakan oleh Allah dalam surah Al-Ankabut, kamasalil ankabut. Jadi kalau ada orang yang menyembah selain Allah, itu seperti al-ankabut. Ittakhadhat baitan wa inna awhanal buyuti labaitul ankabut. Orang itu seperti laba-laba, yang laba-laba itu membuat sarang, dan sarangnya yang paling rapuh itu adalah sarang laba-laba. Orang yang menyembah selain Allah, orang yang menjadikan Allah sebagai tandingan, maka mereka itu menjadikan makhluk seperti sifat-sifat Tuhan. Mereka berlindung tapi perlindungannya tidak maksimal. Mereka meminta tapi permintaannya tidak maksimal dan tidak bisa dikabulkan. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, maka Ibrahim
Dalam doa beliau selalu beliau minta kepada Allah agar fitrah manusia bertuhan kepada Allah itu jangan sampai hilang. Semisal dalam kita ini diberikan oleh Allah anggota tubuh kita. Kalau tangan itu untuk mengambil, tangan itu untuk menulis, tangan itu untuk tanda tangan dan lain sebagainya. Itu fitrahnya. Fitrah sebagai ciptaan Allah, tangan untuk mengambil segala aktivitasnya. Kaki itu fitrahnya atau penciptaannya itu untuk berjalan. Tetapi kalau kita gunakan fitrah itu berbeda, tidak sesuai dengan fungsinya. Tangan itu untuk berjalan, kaki itu untuk menulis, mengambil, kemudian lagi melakukan aktivitas lainnya, maka sangat susah sekali. Karena fitrah manusia itu adalah menyembah Allah. Ada zaman Nabi Musa itu mereka menyembah ijlan jasadan lahu khuwar, maka susah sekali merasionalkan. Ijlan itu anak sapi dibuat supaya bersuara kalau ada angin. Anginnya keras, kencang, maka keluarlah suara. Tapi ketika tidak ada angin, susah sekali itu menimbulkan suara. Begitu juga orang yang menyembah selain Allah, maka susah sekali dia meyakini sebetul-betulnya keyakinan yang dia anut. Nah, oleh sebab itu Nabi Ibrahim alaihissalam mengajarkan kepada kita untuk selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar tetap dalam keimanan. Doa pertama kata Nabi Ibrahim, Rabbi habli hukman wa alhiqni bis sholihin. Kalau membaca bersama-sama kita ganti, bisa dhamirnya kita ganti. Rabbana hablana hukman wa alhiqna bis sholihin. Wahai Allah, berilah kepada kami atau berilah kepadaku hukman, ilmu pengetahuan. Ada lagi yang mengatakan bahwa lub, pemikiran, hati nurani. Ada yang mengatakan lagi bahwa Al-Quran, hukman itu. Ada yang mengatakan an-nubuwah. Yang pertama adalah al-ilmu. Maka manusia ketika lahir diberikan potensi oleh Allah Subhanahu wa taala, dia cerdas dibanding makhluk yang lain. Wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Allah mengajarkan kepada Adam nama-nama semuanya. Ini kalau di masjid ini macam-macam namanya. Ada lampu, ada kipas angin, ada kaca, ada jendela, ada karpet, ada tiang, ada semen, ada AC, ada speaker, ada kipas angin dan sebagainya itu. Al-asma. Dengan diajarkannya manusia nama-nama itu, maka peradaban manusia sangat tinggi sekali. Tidak ada diajarkan kepada makhluk-makhluk yang lain. Kita minta kepada Allah ilmu pengetahuan yang bisa membedakan manusia, lebih mulia dia daripada malaikat, dan lebih nanti kalau dia terjerumus dalam kesesatan maka lebih tersesat daripada binatang. Ilmu pengetahuan. Wa alhiqni bis sholihin. Kemudian ya Allah, masukkanlah kami atau pertemukanlah kami dengan orang-orang yang saleh. Ya, alhamdulillah kita ada pengajian di sini. Alhamdulillah pengurus masjidnya itu memfasilitasi ada pengajian di sini. Ini luar biasa ini. Kalau rutin pengajiannya bertambah ilmu pengetahuan, bertambah teman, bertambah orang-orang yang saleh. Kita minta kepada Allah supaya kita ini dipergaulkan dengan orang-orang yang saleh. Banyak orang yang pergaulannya mengakibatkan
tersesat, masuk penjara, terjadi perkelahian, pembunuhan dan sebagainya. Karena apa? Karena berteman dengan orang-orang yang sesat. Kita minta kepada Allah untuk selalu diberikan ilmu pengetahuan, diberikan kemampuan hati nurani, diberikan kemampuan Al-Quran, memahami Al-Quran, hukman, dan juga kita bisa bergaul dengan orang-orang yang soleh. Kemudian Bapak Ibu sekalian, waj'alli lisana sidqin fil akhirin, dan jadikan aku lisana sidqin, yaitu ucapan-ucapan yang baik dalam hidup kita ini. Ketemu dengan orang lain, pian kenal lawan Bapak itu, wah sidin itu baik benar, wah sidin itu dermawan benar, wah sidin itu membantu benar, wah sidin itu sosial benar. Kita minta kepada Allah, ya Allah jadikanlah aku lisana sidqin. Dengan jasa, dengan kebaikan kita itu menjadi ucapan-ucapan yang baik kepada kita. Bahkan doa kayak Pak Sidin, masih sehat Kak Sidin? Umah luar biasa Sidin itu banyak membantu kami. Nah, itu lisana sidqin itu. Tapi jangan sampai kita lisana su, menjadi tutur kata yang jahat. Nah, ini ngalih benar kalau ada di kantor ini, atau di manakah kita bertetamu. Bila orang tetamu tuh mudah kayak ada bertamu orang. Ya. Karena apa? Lisan su, tutur kata yang jahat, yang jelek. Nabi Ibrahim minta kepada Allah untuk dihindarkan dari lisan su. Beliau minta kepada Allah lisan sidqin. Nah, ada kai, ada nini kita, ada datu-datu kita bahari itu, mendidik kita, mengajari mengaji. Itu luar biasa tuh. Mereka itu lisan sidqin. Orang-orang yang punya kenang-kenangan dan punya kesan dalam hidup kita, yang memuliakan, yang membantu kita dan sebagainya. Lisana sidqin. Nabi Ibrahim mencontohkan bagaimana Nabi Ibrahim dengan berbagai macam napak tilas beliau, ibadah haji, doa-doa beliau, kemudian lagi ibadah kurban. Setiap sholat kita baca tasyahud menyebut Nabi Muhammad SAW dan Nabi Ibrahim. Karena apa kita menyebut? Karena jasa-jasa seorang nabi, jasa-jasa orang yang memberikan kebaikan-kebaikan kepada kita. Apa yang diminta oleh Nabi Ibrahim? Lisana sidqin fil akhirin, yaitu tutur kata yang indah, pujian-pujian yang indah bagi generasi yang akan datang. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, kita ini beraktivitas dimanapun kita berada. Kita bekerja, kita mencari rezeki, itu dalam rangka untuk generasi akan datang. Tidak ingin nanti kita generasi akan datang itu menjadi generasi yang kita takut dan khawatir. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afa khafu 'alaihim wal yattaqullah wal yaqulu qawlan sadida. Hendaklah kita takut jikalau nanti kita meninggalkan generasi-generasi kita dhi'afan, mereka itu lemah, tidak melihat bagaimana pendahulu-pendahulunya, tidak melihat bagaimana sejarah Nabi Ibrahim, tidak melihat bagaimana sejarah Nabi Muhammad SAW, tidak mempelajari agama, tidak mempelajari hadis Al-Quran. Kita takut mereka itu adalah dhi'afan,
lemah secara fisik maupun lemah secara mental. Nabi Ibrahim tidak ingin nanti generasi mereka seperti generasi yang di'afan, lemah. Waj'alni lisana sidqin fil akhirin. Nanti aku akan menjadi model. Wa wahabna lahu Ishaq wa Yaqub. Lalu Nabi Ibrahim diberikan generasi Ishak dan Yakub, keturunan-keturunan Ismail dan lain sebagainya. Semua itu orang-orang yang soleh. Lisanan sidqin aliyah, tutur kata yang baik, tutur kata yang agung terhadap generasi Nabi Ibrahim. Lalu doa selanjutnya kata Nabi Ibrahim, waj'alni min warasati jannatin na'im, dan jadikanlah kami orang-orang yang akan mewarisi surga Jannatun Na'im, asal kita mengikuti apa-apa yang telah Nabi Ibrahim tulis dengan tinta-tinta emas, rekam jejak Nabi Ibrahim, yaitu orang yang hanifan. Nabi Ibrahim itu adalah orang yang bertauhid dengan lurus, bertauhid secara fitrahnya. Tidak ada nilai-nilai ketauhidan itu bercampur dengan kemusyrikan. Seperti gambaran dalam Al-Quran, jangan sampai nilai-nilai ketauhidan kita itu bercampur seperti bercampurnya susu yang keluar, dia murni sekali, padahal susu itu keluar di antara darah dan kotoran. Min baini parthin wa damin labanan khalisan, namanya labanan khalisan sa'ighun lisyaribin. Di antara perut binatang itu ada keluar yang namanya susu murni. Susu murni itu diapit dua darah, ada darah dan kotoran. Tetapi susu itu bisa diminum karena apa? Karena dia kholis, murni. Tidak ada bau amis darah dan tidak ada bau kotoran. Sehingga iman yang kholis itu tidak ada lagi nilai-nilai kemusyrikan, nilai-nilai yang menghancur keimanan kita. Hilangkan kepercayaan-kepercayaan yang membuat nilai susu itu tidak berguna lagi. Ada bau amis dan ada bau darah. Nabi Ibrahim mencontohkan kepada kita dengan meninggalkan rekam jejak yang bagus, dengan disebut-sebut oleh generasi dan diikuti oleh generasi yang lain, maka insya Allah kita akan menjadi orang-orang yang mewarisi Jannatun Na'im. Yang selanjutnya doa Nabi Ibrahim, waghfir li abi innahu kana minadh dhalin. Nah, ada Bapak Ibu sekalian, ada doa Nabi Ibrahim yang tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa doanya? Ya Allah, ampunilah kedua orang tuaku, ampunilah ayahku, kata Nabi Ibrahim. Kenapa? Karena Nabi Ibrahim sudah memperingatkan kepada ayahnya. Kenapa ayah dan kaum ayah menyembah berhala yang ayah sendiri bikin patung itu, yang tidak mendatangkan manfaat, yang tidak mendatangkan mudarat, yang tidak bisa mendengar apa yang kalian minta. Waghfir li abi, lalu Nabi Ibrahim karena ayah telah meninggal, ya Allah ampunilah dosa-dosa ayahku. Lalu dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, innahu kana minadh dhalin. Sesungguhnya ayahmu itu meninggal dalam keadaan sesat. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, ternyata kita tidak boleh mendoakan orang yang jelas-jelas mereka itu tidak beragama Islam. Tidak dibolehkan kita membaca almarhum, Allah yarham, al-maghfur lah.
Allah yaghfir atau Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu. Tidak boleh kalau kita tahu jelas orang itu tidak beragama Islam. Karena apa? Yang memberikan rahmat, yang memberikan keampunan, yang memberikan hidayah itu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Nabi Ibrahim, doa Nabi Ibrahim ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala karena innahu kana minadh-dhalin. Sesungguhnya ayahmu itu termasuk orang-orang yang sesat. Lalu kata Nabi Ibrahim, wala tuhzini yauma yub'atsun. Ya Allah, di hari kiamat nanti kita dikumpulkan di padang mahsyar. Kita akan mati semua. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Kita ini semua akan kembali kepada Allah. Sesungguhnya kata Allah, kami yang menghidupkan dan kami yang mematikan. Wa naktubu ma qaddamu wa atharahum, dan kami tulis apa-apa yang telah dia lakukan di dunia ini. Tidak ada yang lepas dari catatan Allah. Saghiran wala kabiran illa ahsaha. Besar, kecil, tetap semua dicatat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka oleh sebab itu jangan sampai ketika kita mendapatkan kitab kita nanti, catatan kita itu di akhirat nanti, wala tuhzini yauma yub'atsun. Jangan sampai ada orang yauma tabyaddu wujuh, ada orang yang putih mukanya, putih berseri, senang. Wa taswaddu wujuh, ada orang yang mukanya itu hitam pekat, gelisah, getir-getir ya berhadapan dengan catatan-catatan itu. Apa? Oh, ternyata catatan-catatan itu jelas. Catatan-catatan itu tidak ada manipulasi lagi. Allah tidak pernah menzalimi terhadap catatan-catatan itu. Wala tuhzini yauma yub'atsun. Yauma la yanfa'u malun wala banun. Pada hari itu tidak ada lagi yang mampu menyelamatkan kita. Tidak ada yang memberikan syafaat kepada kita. Kalau di dunia ada pengacara, kalau di dunia ada macam-macam, ada hakim, ada polisi, ada macam-macam yang bisa membantu kita, keluarga kita. Tapi di akhirat kita berhadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, la yanfa'u malun wala banun. Tidak ada harta yang bisa menyelamatkan kita. Tidak ada anak keturunan, keluarga yang bisa menyelamatkan kita. Illa man atallaha biqalbin salim. Kecuali orang yang datang kepada Allah dengan hati yang salim, dengan hati yang menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu al-Islam. Islam itu menyerahkan diri kepada Allah. Islam itu tunduk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Islam wad dinul haq. Islam adalah agama yang sebenarnya. Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah yang paling benar adalah al-Islam. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, demikian barangkali yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan doa Nabi Ibrahim ini menjadi doa-doa harian kita. Rabbi habli hukman wa alhiqni bis salihin waj'alni lisana sidqin fil akhirin waj'alni min warasil jannatin na'im waghfir li abi innahu kana minadh dhalin wala tuhzini yawma yub'atsun yawma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Barangkali itu saja yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf kalau ada salah hilaf. Billahi bisabilil haq wastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.